Halo, selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan kembali dalam program Cerita Guruku. Kita akan bersama 4 orang guru keren kita. Ada Mbak, ada Bu Guru Agnes Budi Kuntari. Halo, sudah gabung. Ada Mama Elda dari Talent School. Oh ya, Bu Tari dari Sekolah Bogoraya. Kemudian ada Bu Eni dari TK Sultan Agung, ada Bu Hani dari SD Ngalian Semarang. Tiga, kita akan mendapat cerita dari Bu Eni. Bu Eni, guru TK di TK Sultan Agung. Ya, kita masih menanti Bu Eni. Dadah Mamada. Tidak boleh, kita masih menunggu Bu Eni untuk bisa bergabung. Asik kan seperti si Cepuk tadi, dia belajar terbang sampai akhirnya bisa. Nah, Bu Eni sudah gabung dengan kita. Ayo tunjukkan kasih lope-lope untuk muridnya Bu Eni yang memantau acara tadi. Tanda-tanda cinta itu yang di pojok ternyata yang suka pencet bukan hanya anak-anak, ibu-ibu. Nah tuh murid-muridnya Bu Eni sudah pada mencet tanda cinta tuh. Ya, alhamdulillah. Iya, gimana kalau di TK Bu Eni dengan kondisi pandemi ini? Ya Bu, di TK Sultan Agung ini kami mungkin di kelas kami ya itu pakai video Bu. Jadi kami membuat video terus kita kirimkan ke anak, kemudian nanti anak-anak ada yang mengikuti sesuai dengan video itu, terus kemudian nanti dikirim ke guru seperti itu. Ay, Ada tugas. Jadi iya. Ya sambil ini Bu biar nggak mati gaya di rumah. Jadi tetap ekspresi. Oke, iya. Ayo kita sekarang Bu Eni sudah siap dengan cerita Tapir si Pembohong ya? Iya, Ya. insya Allah Bu. Tapi ini, maaf bukunya tuh belum ketemu. Enggak apa-apa. Jadi saya mungkin anak-anak sering dengar ini, tapi memang saya pengen menyampaikan pesan moralnya untuk anak-anak. Jadi biasanya kalau di sekolah mungkin dengan gaya-gaya seperti itu. Yang penting ada lucunya seperti itu dan ada pesan moralnya begitu. Oke, ya. Terima kasih Bu Eni. Ini mari kita dengarkan Bu Eni, kita menyaksikan Bu Eni bercerita tentang Tapir si Pembohong. Silahkan Bu Eni. Ya, terima kasih Bu Heni. Pada suatu hari, si tapir berjalan sendirian. Anak-anak sudah tahu belum tapir itu seperti apa? Tapir itu kalau anak sudah pernah lihat tupai, itu seperti bentuknya seperti tupai, tapi agak besar ya anak-anak. Jadi ya? Dia berjalan sendirian. Dia menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Kok tidak ada temannya yang lewat? Dia sambil berjalan bergaya, na 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 na. Tampak dari ujung jalan, seekor sapi sedang berjalan menuju padang rumput. Anak-anak sudah tahu sapi kan? Bagaimana suara sapi? Ketika sapi sudah mulai mendekat, tapir tiba-tiba menjatuhkan diri. Aduh, tolong aku. Aduh. Mendengar teriakan tapir, sapi pun bergegas menuju suara minta tolong. Oh, kenapa kamu tapir? Aduh, kakiku sakit sapi. Aku mau pulang, tapi aku nggak bisa jalan. Oke, baiklah, aku akan mengantarmu pulang. Silahkan naik ke punggungku. Mari aku bantu. Naiklah tapir di punggung sapi. Berjalan, lenggot. Di atas punggung sapi, tapir tersenyum. Ini si sapi bisa bohongi. Aku tidak sakit. Ketika sampai di rumah tapir,
Sapi pun menurunkan tapir. Tapir, kita sudah sampai di rumahmu. Silahkan turun. Ya, aku sudah turun. Ye, aku sudah sampai rumah. Melihat tapir kegirangan, sapi pun kaget. Loh, katanya kamu kakinya sakit, tapi ternyata kamu bisa jalan. Iya, aku itu tidak apa-apa. Aku cuma pengen pulang, tapi enak gitu. Tadi kan enak naik di punggungmu sapi. Ya sudahlah, aku mau pergi saja. Kamu sudah membohongiku. Akhirnya sapi pun pergi meninggalkan rumah tapir. Ketika sapi sudah tidak terlihat, tapir pun mulai berjalan lagi. Dia tengok kanan, tengok kiri. Kok nggak ada yang lewat ya teman-temanku? Nah, tetapi di ujung jalan, dia kembali melihat salah satu temannya. Suara apa itu anak-anak? Kambing. Betul. Ya, dari ujung jalan dia melihat kambing. Aha, aku ngapain lagi ya? Ketika kambing sudah mulai mendekat, tapir pun menjatuhkan lagi. Aduh, pinggangku sakit. Aduh, tolong. Mendengar suara teriakan minta tolong, kambing pun segera bergegas mencari suara minta tolong. Kamu kenapa, tapir? Aduh, pinggangku sakit. Aku mau pulang, tapi aku nggak bisa jalan nih, pinggangku sakit. Baiklah, silakan naik di punggungku. Aku akan mengantarmu pulang. Terima kasih, kambing. Ketika tapir sudah naik di punggung si kambing, dia di atas punggung kambing tersenyum kemenangan. Ya, aku bisa naik lagi di punggung temanku yang lain. Ketika sudah sampai di rumah tapir lagi, kambing pun berkata, "Tapir, kita sudah sampai di rumahmu. Silahkan turun ya." Turunlah si tapir dari punggung kambing. Tara, aku tidak apa-apa. Aku sudah sampai rumah. Terima kasih ya, kambing. Wajah kambing pun berubah. Ternyata, salah. Ternyata kamu membohongiku ya. Iya, aku tidak apa-apa. Aku tuh cuma pengen pulang dengan naik enak. Seperti itu kata digendong. Iya. Akhirnya kambing dengan wajah kecewa meninggalkan tapir di rumahnya. Ketika sampai di padang rumput, kambing dan sapi bertemu. Mereka pun bercerita bahwa tadi bertemu dengan tapir di jalan yang sakit. Tapi ketika sampai di rumahnya, mereka dibohongi oleh tapir. Oh, berarti kita sudah dibohongi. Nanti kalau kita ketemu tapir lagi, kalau tapir minta tolong, tidak usah kita tolong. Oke. Nanti kalau ada yang minta tolong, kalau tapir minta tolong lagi, kita tidak usah menolongnya ya. Ya, ayo kita pulang. Ketika sapi dan kambing hendak pulang, tapir juga sedang di jalan dengan gayanya. Tapir tidak menyadari bahwa ada bahaya mengintainya. Ada seekor binatang yang bisa jalan tapi tidak punya kaki. Apa itu anak-anak? Yang suaranya apa itu? Ya, oke. Ular. Iya, tanpa disadari tapir, ular itu sudah mengintai tapir. Kemudian ular itu pun mematok si tapir ketika tapir sedang berjalan. Tolong, kakiku sakit, tolong. Tapir pun kena patok ular, kakinya pun berdarah. Kemudian bisa ular itu sudah mulai menjalar, tapir pun gemetaran. Akhirnya tapir tidak sadarkan diri. Kambing dan sapi yang sedang berjalan tadi sebenarnya mendengar suara teriakan minta tolong, Dek. Tapi tidak mau. Suara apa itu? Itu suara tapir. Dah, biarkan saja. Tidak usah ditolong, kata si kambing. Kambing dan sapi pun berjalan sambil mereka bercerita-cerita. Ketika sudah mendekati tapir yang tadi tergeletak, tidak ada yang menolong, mereka terkejut.
Oh, itu ada tapir di situ. Ayo kita tolong. Nggak usah. Itu cuma pura-pura. Hei, kawan, coba lihat kakinya. Kakinya itu ternyata berdarah. Baiklah, mari kita tolong. Sapi dan kambing pun menolong tapir. Mencari dedaunan untuk menghilangkan racun di tubuh tapir. Nah, ya, jadi kakinya tadi dikasih daun-daunan untuk menghilangkan racun. Mereka pun, kambing dan sapi, membawa tapir pulang. Ketika sampai di rumah tapir, tapir membuka mata dengan tubuh lemasnya. Aku di mana? Pusing sekali, gelap. Kamu sapi, kamu kambing. Oh, kami tadi menemukanmu di pinggir jalan. Kamu tadi sudah membohongi kami. Sebenarnya kami tahu kamu tadi berteriak-teriak. Tapi karena kamu tadi sudah membohongi kami pun tidak mau menolong. Tapi akhirnya kamu kena batunya kan? Kamu benar-benar celaka kan? Makanya besok lagi tidak boleh berbohong. Iya, baiklah. Aku tobat, aku kapok. Aku tidak akan berbohong lagi ya teman-teman. Maafkan aku ya teman-teman. Nah, situlah anak-anak. Cerita dari Bu Eni. Akhirnya tapir pun menyadari kesalahannya. Dia berjanji tidak akan berbohong lagi. Karena kalau berbohong kita tidak akan dipercaya sama teman-teman. Begitu Bu Eni. Iya, terima kasih Bu Eni. Ini dapat pujian nih di komentar-komentar nih. Bu Eni bagus, suaranya beda-beda. Nah, kalau tadi Mama ada cerita tentang bagaimana kita harus apa namanya tadi semangat, kalau di sini kalau bohong kenapa tadi? Oh iya, ini sudah ada yang jawab nih. Widarto Ali, bohong itu tidak baik. Iya. Terus apa tadi ya siapa temennya si tapir, si sapi sama kambing baik hati sekali, meskipun mereka sudah dibohongi. Tadinya sih ngapain bantuin, kita udah dibohongin, tapi terus mereka membantu si tapir. Keren sekali ya punya teman yang seperti ini, yang tulus, senang membantu temennya, meskipun ya tadi kecewa, tapi kemudian membantu si tapir. Nah, si tapir juga akhirnya sadar karena teman-temannya tetap baik sama si tapir itu. Iya. Nih ada anak-anak sudah bisa mengambil apa yang ada di cerita itu. Ada Brili, ada siapa Bu muridnya Bu Eni? Ayo tunjuk tangan siapa aja. Ada Bintang, ada Anin, ada Aira, banyak muridnya Bu Eni yang memantau. Tadi Mama Ada juga banyak yang memantau acara ini tadi. Nah, kalau ini menjelang tahun ajaran baru ini kira-kira gimana Bu di TK Bu, suasana dengan kondisi yang seperti ini? Ini sementara anak-anak kan masih belajar di rumah Bu Heni, jadi masih menggunakan video, dan ini kemungkinan kita juga akan membuat video lagi mempersiapkan untuk tahun ajaran baru seperti itu. Jadi nanti anak-anak bisa belajar melewat video, lewat channel YouTube ya Bu Eni. TK punya? TK Sultan Agung punya atau channelnya Bu Eni? Sementara masih punya Bu Eni, jadi channel Eni Fatma. Nanti di situ banyak video, ada beberapa video pembelajaran, jadi nanti sesuai tema. Iya. Senang sekali kalau Bu Guru sudah sering mengunggah video, jadi anak-anak sudah bisa mengikuti meski pembelajaran jarak jauh ya modelnya ya. Kalau sekarang sudah pendaftaran TK sudah atau belum ya? SD kan ini sedang sudah ya? Sudah, monggo yang adik-adiknya, putra-putrinya yang mau masuk TK, kami sudah membuka pendaftaran. Silakan datang ke TK langsung, kita buka dari jam 9 sampai jam 11. Ya, nanti kalau jadi muridnya Bu Eni, akan sering diceritain ya. Asik sekali.
Yeah. Insya Allah nanti setiap hari ada cerita seperti itu. Asik. Setiap hari ada cerita dari Bu Eni dan Bu Guru lainnya. Ya, ini muridnya sudah pada Yeah. say hello ini. Jangan lupa di-subscribe ya, guys. Nih, Aira bilang gitu. Ya, siap. Yeah, begitu. Iya, terima kasih Bu Eni. Ini ternyata waktu kita sudah selesai. Kita akan Yeah. berganti ke Bu Hani dari Jogja. Kita nyebrang ke Semarang di sana. Terima kasih Bu Eni. Wow. Dadah-dadah ke Yeah, sama-sama teman-teman. Beni. Iya, Sama-sama. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, setelah Bu Eni.